Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mali Hazmi, NIM 2219047. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar pembelajaran. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak konsep dasar pembelajaran itu apa saja? Simak penjelasan berikut ini ya. Baik, jadi dalam konsep dalam pembelajaran itu ada beberapa. Untuk yang pertama itu mengenai hakikat belajar. Nah, hakikat belajar itu juga di dalamnya ada 3 unsur penting. Nah, apa saja itu? Unsur yang pertama itu ada yang namanya proses. Jadi belajar itu merupakan proses mental dan emosional atau juga proses berpikir dan juga proses merasakan. Kemudian untuk unsur yang kedua itu adanya perubahan perilaku. Nah, hasil dari belajar itu akan tampak jika terjadinya perubahan perilaku pada setiap individu. Nah, perubahan perilaku tersebut sebagai akibat dari kegiatan belajarnya seperti itu. Nah, contoh perubahan perilaku itu apa saja? Yang pertama, misalkan adanya pengetahuan yang bertambah, kemudian ada juga keterampilannya yang bertambah, kemudian terhadap penguasaan materinya juga bertambah dan lain sebagainya. Kemudian untuk unsur yang ketiga itu adanya pengalaman. Jadi belajar itu artinya pengalaman. Nah, dalam hal ini maka belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara individu tersebut dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik, artinya individu tersebut dengan alamnya, atau juga dengan lingkungan sosialnya, yaitu individu tersebut dengan individu yang lain seperti itu. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu mengenai hakikat dari pembelajaran. Nah, pembelajaran itu merupakan pengembangan dari istilah pengajaran. Nah, untuk pembelajaran itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa yang belajar dengan memanfaatkan apa? Yaitu suatu lingkungan sebagai sumber untuk membantu peserta didik agar belajar dengan lebih baik atau secara lancar seperti itu. Kemudian untuk konsep yang ketiga itu adanya proses pembelajaran. Yang namanya proses itu pastinya kegiatan dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses awal atau kegiatan awal yang mana seorang guru itu memberikan persepsi atau menyampaikan tujuan pembelajarannya terhadap para siswanya tersebut, atau juga bisa dilakukan dengan menggunakan pretest seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang kedua atau kegiatan inti merupakan kegiatan utama di mana seorang guru itu menyampaikan materi, menyampaikan informasi, menyampaikan pengalaman-pengalaman yang belajar kepada seorang siswa. Nah, di situ guru itu akan menyesuaikan dengan strategi ataupun dengan medianya yang sesuai dengan materi yang akan disampaikannya tersebut. Kemudian yang terakhir itu adanya kegiatan atau kegiatan akhir yang dimana seorang guru itu akan memberikan kesimpulan terhadap materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, seperti itu. Atau juga bisa dilakukan dengan memberikan penugasan atau pekerjaan rumah terhadap siswa. Nah, kemudian untuk konsep yang selanjutnya itu mengenai komponen-komponen dalam pembelajaran. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri yang pertama itu ada tujuan. Jadi suatu pembelajaran itu pasti mempunyai yang namanya tujuan atau cita-cita, harapan dari seseorang ataupun instansi untuk kedepannya itu pembelajarannya itu supaya bisa sukses seperti itu. Kemudian ada juga peserta didik. Jadi suatu pembelajaran itu harus ada peserta didiknya, juga ada pendidiknya. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum atau rancangan pembelajaran. Dalam kurikulum tersebut tentunya sangat lengkap sekali. Ada tujuannya, kemudian ada materinya yang akan diajarkan, kemudian ada medianya, ada strategi, dan ada penilaiannya sebagai hasil akhirnya seperti itu. Kemudian ada juga strateginya atau cara-cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran. Kemudian ada medianya atau alatnya yang digunakan guru untuk mempermudah jalannya suatu proses pembelajaran.
terakhir itu adanya evaluasi atau penilaian dari seorang guru terhadap siswanya tersebut, baik itu penilaian secara tertulis ataupun secara tingkah laku dari seorang guru, seperti itu. Nah, untuk yang konsep yang terakhir itu berupa prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Untuk prinsip yang pertama itu adanya prinsip perhatian dan motivasi, kemudian ada juga prinsip pengulangan, kemudian ada juga prinsip keterlibatan langsung ataupun pengalaman, dan prinsip-prinsip yang lainnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maliha Zubri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu merupakan suatu prosedur atau pola pembelajaran sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran tertentu. Nah, model ini berbeda dengan metode ya teman-teman. Kalau model itu merupakan prosedurnya atau polanya, sedangkan metode itu merupakan cara atau tahapan dalam pembelajaran, seperti itu. Untuk fungsinya sendiri, model pembelajaran itu berfungsi sebagai pedoman atau pegangan bagi seorang guru dalam merencanakan pembelajaran yang ada. Nah, kemudian dalam model pembelajaran tersebut memiliki ciri khusus atau karakteristik. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Yang pertama itu bersifat rasional yang disusun oleh penciptanya. Kemudian yang kedua itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu berpijak pada cara khusus agar model pembelajarannya tersebut sukses dilaksanakan. Kemudian yang keempat berpijak pada lingkungan kondisi agar tercapai tujuan dalam suatu pembelajaran. Nah, selain ada ciri khusus dalam model pembelajaran terdapat unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama itu sintaks. Sintaks itu artinya bahwa kita belajar. Jadi dalam suatu proses pembelajaran itu pastinya adanya atau bisa dikenal dengan fase. Jadi ada fase awal atau kegiatan awal, artinya seorang guru menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa aja. Kemudian adanya kegiatan inti, yaitu guru itu mulai menjelaskan tentang materi-materi yang akan dibahas pada hari itu. Kemudian yang diakhiri dengan penutup atau memberikan kesimpulan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adanya sistem sosial. Nah, di mana sistem sosial itu artinya ada peran antara murid dengan seorang guru serta norma yang dilakukan atau diperlukan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adanya adanya prinsip relaksi. Nah, jadi prinsip relaksi itu memberikan gambaran kepada seorang guru dalam cara merespon ataupun menerima ataupun memandang apa saja sikap-sikap yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian untuk unsur yang keempat yaitu adanya sistem pendukung, di mana sistem pendukung itu merupakan adanya syarat yang diperlukan atau yang harus diperhatikan agar terlaksananya model pembelajaran. Kemudian yang kelima itu adanya dampak institusional dan dampak politik, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk dalam model pembelajaran. Nah, bentuk dalam model pembelajaran itu dibagi menjadi tiga. Untuk model pembelajaran yang pertama itu adalah model pembelajaran secara langsung, di mana model pembelajaran ini itu berpusat kepada seorang guru. Di sini sebagai demonstrator, artinya itu ikut aktif dalam mengusung isi pembelajaran kepada murid-muridnya tersebut. Nah, guru ini bertatap muka langsung atau bertemu langsung dengan mengajarkan langsung dengan si para siswanya. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang kedua itu model pembelajaran tidak langsung atau biasa dikenal dengan metode intuitif. Nah, di mana
ketiga, dalam model pembelajaran tersebut ini para murid atau para siswa itu dituntut untuk bisa aktif dan juga terampil agar suatu tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Nah, kemudian untuk jenis yang ketiga, model pembelajarannya itu yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini itu mengutamakan kepada kerjasama antar siswa. Jadi para siswanya itu disuruh untuk membuat kelompok, kemudian saling bekerja sama, saling bertukar pikiran dan lain sebagainya secara bersama-sama seperti itu. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai model pembelajaran dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Maliha Zuri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar itu merupakan suatu keterampilan ataupun kemampuan yang mutlak dan harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, contohnya seperti dosen dan lain sebagainya. Tujuannya itu agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar lebih efisien dan juga profesional. Nah, dalam mengajar tentunya itu ada dua poin penting yang harus diperhatikan bagi seorang pendidik. Untuk poin yang pertama itu berupa bahwa seorang pendidik itu haruslah menguasai segala materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian untuk poin yang kedua, bahwa seorang guru itu juga harus menguasai metodologi ataupun cara-cara dalam yang akan digunakannya itu dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa jenis keterampilan dalam belajar mengajar. Nah, untuk jenis yang pertama itu berupa jenis keterampilan bertanya. Jadi bertanya itu merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir para siswa. Nah, bertanya ini pun guru itu dapat menciptakan suatu pembelajaran lebih bermakna dan juga atraktif seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua itu berupa keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Nah, di mana penguatan ini itu jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah penguatan verbal, artinya bahwa penguatan ini berupa kata-kata, contohnya pujian, kemudian penghargaan, persetujuan dan lain sebagainya. Contohnya memberikan pujian seperti ini, wah kamu pintar sekali nak, atau bagus sekali dan lain sebagainya. Kemudian kalau penguatan yang nonverbal itu artinya penguatan berupa mimik ataupun gerak tubuh. Contohnya kita memberikan tepukan di pundak para siswa atau peserta didik, kemudian memberikan simbol ataupun dengan menepuk punggung bagian belakang dan lain sebagainya. Kemudian untuk keterampilan selanjutnya itu berupa keterampilan memberikan variasi. Nah, memberikan variasi artinya bahwa seorang guru itu harus pandai-pandai dalam mengadakan atau melakukan suatu variasi dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, ini maksudnya itu agar peserta didik itu tidak mudah cepat bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, variasi yang dilakukan itu ada banyak sekali, yang mungkin contohnya itu seperti variasi dalam cara belajarnya, menggunakan media-media yang menarik dan lain sebagainya, atau juga dari penampilan seorang gurunya atau dari media atau alatnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk keterampilan yang selanjutnya itu berupa keterampilan menjelaskan atau explaining, yang mana guru ini memberikan informasi kepada peserta didik secara sistematis sebagai bukti adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adanya keterampilan membuka serta menutup pelajaran. Jadi sebagai seorang guru kita haruslah pandai-pandai dalam membuka pelajaran yang menyenangkan, karena jika dari awal sudah memberikan pesan yang baik, insya Allah sampai akhir pun itu akan memberikan pesan yang baik. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya itu adanya keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini diperlukan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memelihara serta menjaga suasana pembelajaran itu agar lebih tetap optimal dan mengembalikan apabila terjadi gangguan-gangguan yang ada dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu merupakan keterampilan mengelola diskusi kelompok besar maupun kecil. Nah, peran guru di sini itu sebagai organisator tentunya, yaitu sebagai mengatur jalannya diskusi dalam kelas. Kemudian ada juga sebagai fasilitator atau penyedia dari fasilitas-fasilitas yang digunakan atau yang diperlukan. Kemudian sebagai narasumber atau pemberikan informasi atau materi yang sedang diperlukan atau yang sedang dipelajari pada waktu itu. Seperti itu. Nah, terima kasih. Begitu saja penjelasan mengenai keterampilan belajar mengajar dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya ataupun kurang lengkap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.